Halo sahabat Pespra semua dimanapun kamu berada, gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Sahabat Pespra, kembali lagi kita berjumpa di official Espra dan hari ini kita kedatangan bintang tamu jauh-jauh dari selesai. Beliau adalah seorang guru muda, energik dan berkompeten. Langsung aja kita sapa dia, bintang tamu kita hari ini. Kita ngobrol santai. Ini dia Bang Rian Hidayat. Halo Bang Rian. Halo Pak Ade, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Pak Ade gimana nih kabarnya? Saya anak muda lah Bang Rian. Emang Pak Ade masih muda ini? Alhamdulillah masih muda. Oke Bang Rian. Nah, sedikit tentang Bang Rian buat sahabat Pespra. Nah, Bang Rian ini adalah salah satu dari alumni SMK Esa Prakarsa. Tahun berapa Bang Rian tamat? Saya tahun 2018. 2018 ya? Iya, 2018. Tamat ya, berarti Tamat Bang 2018. Rian tamat, saya masuk sini berarti. Wah, nggak jumpa sebentar. Kita jumpa sebentar sih, sekali-sekali berarti kita jumpanya. Iya, memang saya jarang nampak Bapak gitu. Iya. Jarang sekali. Bang Rian tamat, saya masuk. Oh. Oke. Bang Rian, kita ngobrol-ngobrol boleh lah ya? Ngobrol-ngobrol Boleh. santai tentang Bang Rian nih. Boleh, Karena Pak. dengar-dengar sekarang udah jadi guru ya. Alhamdulillah lah Pak. Masih diberi kepercayaan kan gitu. Iya, tapi jarang loh Bang Rian tamat gitu bisa langsung jadi guru. Nah, ini yang mau kita cerita-cerita nih. Kita mau ngobrol santai dulu sama Bang Rian. Mungkin menginspirasi untuk adik-adik yang sekarang masih sekolah biar terinspirasi jadi kayak Bang Rian juga nih nantinya. Nah, Bang Rian, tamat 2018 tadi ya? Iya benar Pak. Nah, tamat 2018. Itu langsung terjun ke dunia mengajar, langsung jadi guru. Iya, alhamdulillah sih saya langsung terjun ke guru setelah tamat. Nah, sebenarnya awal ceritanya gini Pak. Saya mulai mengajar Pak ya, bukan mengajar menjadi guru. Mulai mengajar itu dari kelas 2 SMK kalau nggak salah saya. Kelas 2 SMK? Iya, Itu udah ngajar? udah ngajar. Karena kan sebelumnya saya ikut eskul itu namanya ACT. Nah, itu dia eskulnya dia sejenis tentang komputer. Contoh gini Pak, kita belajar di sekolah sama di eskul ini kan berbeda. Benar. Kalau di sekolah kita setelah praktek, kalau waktunya habis ya habis gitu. Nah, jadi menurut saya waktu yang lebih luang di eskul itu gitu. Jadi pas eskul itu ya saya ikut belajar, dan di situ kita sebenarnya belajar digembleng benar-benar gitu Pak sama gurunya. Nah, kita belajar itu seiringnya waktu belajar itu semakin lama semakin sedikit orangnya Pak gitu. Karena kan kalau menurut saya anak-anak muda sekarang itu untuk belajar itu agak Niat belajarnya kurang ya Bang Rian ya? Iya benar Pak. Mungkin awal-awalnya itu sedep nih, menggebu-gebu gitu kan, tapi setelah dijalanin terakhirnya mungkin dia nengok kawan-kawan yang lain yang mungkin masih enak ya kan, main-main, pulang sekolah main-main, sedangkan kita habis pulang sekolah itu langsung belajar lagi gitu kan. Iya benar Pak. Sampai sore lagi. Itu sampai sore Bang Rian ya? Sampai sore Pak. Sampai maghrib pun kadang-kadang Kadang ya? sampai malam. Kadang ya tergantung lah Pak. Kadang kan kalau misalnya kita ya mau sampai sore sampai malam gitu Pak. Tapi ya kalau bisa sih kita ngejar target gitu. Belajar itu sampai mana gitu. Iya. Jadi setelah kami belajar itu kan orangnya semakin berkurang Pak. Iya, kena seleksi alam istilahnya Seleksi ya? alam, ya benar Pak. Ternyata nggak semua orang bisa bertahan di situ gitu Pak. Iya. Nah, setelah itu saya kan saya naik kelas 3 itu kita rekrut anggota baru Pak, anggota baru. Nah, setelah masuk itu dan guru saya memang sengaja ngelepas saya itu untuk belajar berbicara di ramai orang, belajar memberi public speaking Pak, benar. Untuk belajar seperti itu. Dari situ saya sih memang udah belajar tentang public speaking itu. Ya memang awal-awalnya sih ya jantungan gitu Pak kan. Ya walaupun yang kita bicarakan itu ya adik-adik di bawah kita gitu. Tapi ya memang getar-getar keringat dingin Pak gitu. Yeah. Saya dari itu ya tetap belajar, tetap digembleng gitu. Itu semasa dulu masih ikut
Eskul ya, Eskul, iya, masih benar, Pak. sekolah terus ikut eskul yang namanya ICT. Iya, Nah, di Gembleng berarti situ ya Bang Rian ya. Digembleng, Pak, Asli benar. benar-benar di Gembleng ya. Sama guru-guru yang memang ngajar di ekskul ICT itu. Iya, sama Nah, kalau guru-guru boleh itu. tahu nih Bang Rian, dulu jurusan berarti SMK ya? SMK, Jurusan Saya jurusan teknik TKJ, Teknik Komputer teknik Jaringan. komputer jaringan. Nah, berarti berkecimpung di dunia komputer atau di dunia teknologi lah begitu Iya, ya. Pak, lebih kurang di Oke, situ. jadi waktu ikut ICT itu kira-kira dimulai dari kelas. Saya kalau nggak salah saya mulai di kelas 2. Di kelas 1 eskul saya nggak terlalu aktif, Pak. Oh, ekskul nggak terlalu aktif Iya, ya. saya di kelas 2. Berarti mulainya di kelas 2 lanjut ke kelas 3. Iya. Oke, memang jarang sih ada orang-orang yang memang kayak Bang Rian gitu, niat belajarnya itu tinggi. Nah, itu jarang sih yang kita jumpain kan. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah begitu langsung bel pulang udah langsung pulang. Nggak Iya, tahu entah benar, kemana benar. kan. Menghabiskan waktu setengah hari itu nggak tahu entah digunain untuk apa. Ya, tapi Bang Rian salutnya itu masih begitu habis pulang sekolah, selesai belajar, disambung lagi belajar lagi di ekskul ICT. Iya, Pak. Digembleng sama Guru guru-gurunya. saya. Kalau boleh tahu gurunya siapa itu Bang Rian? Oh, Dulu waktu ICT. ICT. Itu ada memang gurunya, salah satunya itu kami manggilnya Se gitu. Namanya Seudin. Nah, dialah yang memang gembleng kami dari awal gitu. Kami ada beberapa orang tinggal ya memang kami harus diajar benar-benar sama dia gitu. Bahkan ya waktu untuk main-main itu udah nggak ada lagi, Pak. Kalau sama dia itu. Ya kita ya makanya itu dibilang seleksi alam tadi, Pak. Nah, kalau kita bertahan ya mudah-mudahan kita di jalan yang benar. Kalau kita nggak bertahan ya kita lihat aja kan teman-teman yang lain gimana. Gitu, Pak. Semoga cepat kembali ke jalan yang benar gitu ya. Iya, benar. Makanya saya kadang ya macam aneh gitu, Pak. Kan kadang kan teman-teman sekarang tuh bilang gitu, Pak. Enak ya sekarangnya jadi guru gitu. Dia nggak tahu, Pak, proses kita gimana, Pak. Benar, itu benar. Kadang orang itu hanya melihat kita ketika sewaktu yang seperti ini gitu. Tapi Iya. mereka itu nggak ngelihat kita waktu susah-susahnya dulu gimana untuk mencapai yang sekarang, untuk bisa jadi yang sekarang. Semua kan butuh proses. Iya, benar, Pak. Hanya Ya, orang tuh nengok jadinya. Iya. Sama kayak makanan ya mungkin ya Bang Rian ya. Orang cuma taunya makan, tapi dia nggak tahu cara prosesnya supaya jadi makanan itu gimana. iya, benar, Pak. Jadi kan setelah pulang sekolah itu ya kadang sakitnya itu, Pak, ya kadang kan kita kalau dulu sekolah sih uang jajan nggak terlalu banyak kan, Pak. Benar. Ya ada sih ada gitu kan. Ya tapi kan nggak mungkin kita beli nasi terus, Pak, gitu. Benar. Kadang dari rumah bontot, terus kadang sama temen ya kita makan, ya ada uang kita kumpul-kumpul gitu kan, ya kita kongsi dua. Ya itulah kalau dibilang perjuangannya kayak sakit kali gitu, Pak. Tapi ya mungkin teman-teman nggak merasakan gitu. Mereka cuma merasakan, enak ya tamat sekolah jadi guru. Mereka cuma taunya gitu, tapi mereka nggak tahu proses kita setelah belajar itu gimana gitu, Pak. Bahkan kita di Gembleng itu ya kayak mana gitu ya, memang harus lah gitu, memang harus bisa. Bahkan ya memang kalau dibilang sih Seudin itu orangnya keras gitu, Pak. Keras tapi dalam arti kata mendidik kan. Iya, dalam arti mendidik. Dia memang yang aneh saya sih kenapa sih dia mau peduli sama kita? Emang kita siapa dia kan gitu. Iya. Makanya saya berpikir gitu juga, kok aneh gitu ya. Tapi ya memang mudah-mudahan ya Allah itu memberi orang-orang yang terbaik untuk orang yang baik. Kalau menurut saya itu. Dan beruntungnya Bang Rian itu dipertemukan sama guru yang seperti itu. Iya. Tapi ya memang jujur sih, Pak. Kadang ya kita memang pitem juga gitu nengok guru seperti itu. Tapi ya memang di hasilnya itu, Pak. Memang di prosesnya itu sakit kali. Saya ya pernah sakit hati bahkan dimarahi dia. Bahkan saya mau main-main sama teman saya dilarang dia gitu. Tapi ya memang dari prosesnya itu memang nampak, Pak. Memang proses itu sakit kali. Tapi setelah jadi ya itulah orang nggak melihat proses kita. Benar. Gitu. Orang hanya melihat kita jadinya udah kayak gitu aja. Padahal proses kita tuh pedih kali gitu. Tapi ya sih memang sih salut juga gitu. Saya salutnya gitu. Dia memang kalau dibilang dari antara teman-teman ya saya nggak bandel, Pak. Karena saya orangnya lebih suka berkawan gitu, Pak. Kawan contoh pulang sekolah. Yan kita kesini, yaudah gas. Kita kesini gas gitu. Kalau teman yang saya satu lagi memang dia fokus belajar. Makanya Sudin tuh kadang hitamnya nengok saya dan akhirnya dia tetap mendidik saya juga nggak tahu dan akhirnya memang saya benar-benar mau dan mudah-mudahan lah, Pak, bisa gitu. Ya, memang panjang ya proses perjalanan Pak, Pak benar. Rian sampai jadi guru sampai sekarang ya kan. Makanya jarang banget pun ada yang baru tamat sekolah gitu kan.
langsung bisa ngajar. Nah itu jarang kan. Nah kecuali ya memang kalau dia udah dilatih kan dari waktu masih sekolah, latih mental gitu kan, terus ngelatih public speaking, dia berbicara walaupun masih agak kagok-kagok, itu wajar dong. Iya, benar. Pertama kan. Nah itu. Nah udah berapa lama ya Bang Rian jadi guru ya? Dari 2018. Alhamdulillah kalau sekarang di Kera nih 2018, 2019, 2020, 2021. 4 tahun ya. 4 Nggak tahun Pak. terasa. Alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun. Nah jadi selama mengajar itu kira-kira ada nggak sih Bang Rian pengalaman waktu mengajar itu yang nggak terlupain gitu? Saya sih di 3 tahun ini Pak, saya udah mengajar 3 tahun itu ya. Belum jalan 4 tahunnya. Siswa saya sendiri yang bilang Pak, dia ketemu sama saya, kita kan di depan ngumpul buku. Dia yang anehnya bercerita sama saya gitu, Bapak sekarang kok ini ya sekarang apa namanya ya, ngajarnya udah enak gitu, bisa membuat nyaman siswa. Contoh kalau dulu saya ngajar emang gimana gitu saya tanya. Nah rupanya saya dulu ngajar, saya buka laptop, buka buku gitu Pak, karena kan ya mungkin saya masih bingung gitu kan. Iya benar. Ya kita harus pandai apa ya, mencari kenyamanan siswa itu gimana gitu Pak, itu yang paling sulit. Nah sebenarnya jadi guru ini nggak seperti yang mereka pikir Dibayangkan Pak. ya. Iya Pak, karena kita harus pandai membaca beberapa siswa, beberapa karakter Pak, karakter mereka nggak sama semua Pak. Benar. Ya kan. Yang dihadapi itu makhluk hidup loh. Iya. Makanya saya pernah juga mengeluarkan siswa, pernah juga ya. Akhirnya kan nggak enak hati jadi ya gitu. Akhirnya Iya, dia benar. nggak nyaman sama pelajaran kita gitu. Makanya kita yang sulitnya gitu Pak. Kita harus membaca karakter ini mau dia kayak mana dan ini mau dia kayak mana gitu kan. Makanya ya kita intinya mengajar. Kalau sistem saya mengajar gimana buat siswa enak. Intinya kita jangan sampai dijatuhkan sama mereka, itu aja. Iya. Nyaman lah ya kan? Iya nyaman. Memang yang dicari itu kenyamanan Bang Rian. Kalau udah nyaman itu nggak akan bisa pindah-pindah ke lain dia. Iya benar Pak. Maunya sama Bang Rian terus. Waduh. Makanya sih sebenarnya gitu Pak. Setelah mereka ya nyaman lah, enak belajar gitu Pak. Maksudnya ya mereka harus dapat materi juga. Ya kita sistem saya sih belajar itu Pak ya. Belajar itu kayak pacaran Pak. Kok gitu? Karena gini Pak, di saat kita serius ya kita maunya sama-sama serius gitu. Jangan pas saya saat serius mereka bercanda. Main-main, nah. Iya, pasti kita marah kan? Marah dong. Dan begitu kebalikan mereka juga Pak. Di saat mereka serius, gurunya bercanda terus. Pasti mereka marah. Makanya kita harus seperti orang pacaran. Ya saatnya bercanda ya kita bercanda. Di Saatnya saat serius. kita serius. Harus gitu. punya komitmen berarti. Iya bener Pak. Iya. Saya baru tahu loh kalau ngajar itu kayak pacaran, diistilahkan kayak pacaran. Berarti nanti saya buat kayak gitu juga lah ya. Itu cuma istilah ya Pak ya. Mereka juga nyaman gitu. Kalau Iya, nyaman kan susah nih cari penggantinya. Waduh susah. Maunya sama guru itu aja karena udah nyaman dia, dapat dia chemistry-nya udah dapat. Iya Pak, makanya kadang kan ya memang harus gitu sih. Kadang kan kita membaca siswa nih sukanya gimana kita juga belum tahu. Benar. Itu benar. Nah, nih Bang Rian masih muda. Ya kan? Tapi udah jadi guru. Nah, mungkin ini di sekolah-sekolah banyak nih siswa-siswinya ini yang melirik-melirik sama Bang Rian. Udah punya pacar belum Bang Rian? Waduh, kalau itu sih belum sih Pak, kayaknya. Belum ya? Kayaknya pingin nyelesain kuliah dulu gitu, baru selesai. Oh, ini sambil kuliah juga ya? Iya, ini masih kuliah Pak saya. Iya. Mungkin ya banyak nih kayaknya nih siswi-siswi ini yang melirik sama Bang Rian nih. Soalnya kan muda, ganteng, Waduh. pesona, buat nyaman lagi. Nah, itu siapa coba yang nggak kepingin deket-deket sama Bang Rian terus? Itu ceritanya ada tuh Pak. Jadi pas masih masa-masa mos tuh, saya masih baru-baru masuk saya juga nggak tahu kan. Saya disuruh piket ya, memang di salah satu sekolah disuruh piket, saya masuk ke kelas akuntansi. Oh, akuntansi. Biasanya cewek semua itu? Iya Pak. Di sini saya, ini cewek semua. Itu asli Pak. Ya nggak banyak, ada yang di sosial media, ada yang bercanda-bercandain gitu. Ya gitulah. Setelah mereka sosial media ya kita tahu lah kalau siswa itu apa ya? Mungkin dia suka dengan pelajaran kita gitu. Suka sama pelajarannya atau sama gurunya nih? Ya saya juga nggak tahu Pak. Karena kan ya kita nampak dari kronologi sosial medianya, kalau seseorang itu ada rasa kan
ini rasa suka pelajaran. Oh maksudnya. iya. Rasa suka mata pelajaran. Ya itu ya cewek-cewek ada gitu ya, tapi saya nggak, kita kan harus menjaga ini juga apa namanya Iya. Pak, menjaga. Bener, profesional lah ya. Iya, Antara kita nggak guru bisa dengan siswa. sembarangan juga kan gitu ya, kecuali kalau di luar sekolah atau di luar taman itu urusan belakang lah, yang penting jangan di dalam sekolah. Iya kan. Benar. Iya itu benar sih. Oke, nah Bang Rian ini eh, masih kuliah juga berarti ya? Iya, saya masih kuliah Pak. Semester berapa Bang Rian? Alhamdulillah ini di semester 7 saya Pak. Udah semester 7? Iya. Nggak berasa itu. Waduh, tiba-tiba Pak terkejut Iya, saya. tiba-tiba ada semester 7. Berarti begitu tamat kemarin itu 2018 berarti langsung masuk kuliah. Alhamdulillah ya Nggak Pak. ada kelong gitu Nggak ya? ada ngelong karena kan memang orang tua cuma bilang gini Pak. Ini ibu ada uang untuk pendaftaran, tapi kalau untuk selanjutnya ya mudah-mudahan bisa cari sendiri. Saya bilang ya insya Allah Bu. Ya saya kena sih cuman di awal lah, karena saya belum ada penghasilan kan, saya minta bantu orang tua juga gitu Pak. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu lama saya tamat kuliah gitu. Jadi jangan ada kelang 1 tahun gitu. Makanya saya lanjut Pak. Berarti ini udah semester 7, bentar lagi skripsi, habis itu tamat. Waduh, amin lah Pak. Nggak berasa, memang nggak berasa. Saya juga dulu kuliah itu nggak berasa sih. Semester 1, ya kan, semester 2, 3, sampai semester 8 kan 4 tahun kita Iya, kan. benar. S1 sampai 4 tahun. Nggak terasa itu, tiba-tiba udah semester 7, bentar lagi semester 8, nggak terasa udah nyusun skripsi. Terus ya udah selesai. Memang nggak berasa. Awalnya itu memang kita 4 tahun lama nih gitu Iya, kan. benar Pak. Cuman ya nggak berasa. Berasanya mungkin waktu kita membayar uang semester itu aja sih. Berasa. Iya. Kalau udah masalah uang ini terasa aja bawaannya. Itu berasa sih dia. Iya, benar Pak, benar. Jadi mengatur waktu antara mengajar dengan kuliah itu luar biasa berarti ya Bang Rian. Karena kan untuk di sekolah itu kadang nggak sampai siang loh. Kadang nanti kalau misalkan ada kegiatan atau ada rapat gitu kan, itu pasti tentunya sampai sore dong. Iya Pak. Kadang kemarin pernah kena gini Pak. Kalau ngajar kan dari pagi sampai siang itu Pak. Terus Hari. kadang kan ada beberapa sekolah, beberapa kelas yang minta dileskan anaknya. Nah kadang itulah masuk les. Kadang dari jam 2 sampai jam 4. Nah paling waktu ya paling cuma di malam doang Pak, untuk istirahat gitu. Jadi berlanjut gitu terus. Itu pun malam belum lagi nanti ngerjakan tugas kuliah. Iya benar Pak. Kadang tugas dari sekolah juga kan ada. Ada Pak. Nah, itu ya. Makanya dibilang sih kalau dulu sih kayaknya Banget berarti Bang. Pak, padat kali gitu, kayaknya memang ya prosesnya capek kali gitu menurut saya. Makanya saya sih ya udahlah gitu, nggak ada masalah, yang penting jalani dulu Pak gitu. Iya, Kan nggak terlalu apa gitu. Luar biasa. Berarti waktu istirahat pun hanya bisa dihitung lah ya Bang Rian ya. Iya Pak. Pulang kalau kuliah jam berapa Bang Rian? Kan Bang Rian ini ngambil sesi malam berarti ya? Iya benar Pak. Pulang jam 9 ya? Iya saya jam 9 Pak. Belum lagi kan kadang kan ada tugas-tugas. Bener. Atau kawan tau lah anak malam Pak ya. Iya. Pulang kerja rata-rata anak malam itu bekerja semua Pak. Iya pasti. Mereka suntuk, capek, nah mereka ngajak nongkrong kadang. Nah di nongkrongan itu kadang rata Pak, kadang jam 12 lewat kadang ya Pak, makanya kadang capek kali Pak. Kemarin itu di semester 1 dan 2 itu saya capek kali, karena ngikuti apa ya, segan dah sama kawan gitu, segan lah, nggak mikirkan badan Pak. Makanya dari situ saya sih udah agak berkurang gitu ya. Kalau untuk saatnya nongkrong ya kita nongkrong gitu Pak. Tapi ya memang harus jaga badan lah gitu Pak, kalau enggak ya drop pasti. Karena kan pagi itu Bang Rian langsung aktivitas lagi kan, ngajar. Iya Pak. Seminggu full Bang Rian mengajar? Alhamdulillah full Pak. Full ya, seminggu itu full ya? Hanya satu sekolah atau beberapa sekolah nih? Ada beberapa sekolah Pak. Ada beberapa sekolah ya? Iya. Seminggu itu? Iya. Wah, Jadi berarti untuk menukan jam itu saya ngambil 2 sekolah Pak. 2 sekolah ya? 2 sekolah. Ditambah lagi misalkan kalau ada jam mengajar les ya kan untuk sorenya, Iya benar Pak. itu diambil juga. Ya itulah kemarin ya Itulah memang, tambahan ya Bang Rian ya? tambah-tambahan Pak. Kadang kan ya harus gitulah kayaknya Pak, kan untuk mencukupi biaya kuliah kan. Selain dari ngajar, terus kuliah, dengar-dengar nih Bang Rian ada usaha lain nih. Usaha yang mana itu Pak? Ada usaha lain nih, namanya itu RSC kalau nggak salah saya. Oh iya Pak, itu tentang perbaikan itu Pak ya? Oh itu iya Pak, benar saya buka itu, tapi saya nggak buka ruko Pak.
Saya cuman contoh gini, saya bermain di sosial media. Nah, sama spanduk depan rumah agar orang tanda bahwasannya itu rumah saya di daerah situ gitu. Itu Bang Rian sendiri. Enggak, itu saya berdua sama abang saya gitu. Abang saya dulu kita satu rumah, tapi setelah dia menikah, dia pindah ke Stabat. Jadi dia buka di Stabat. Oh, berarti ada dua ya, satu di Selesai, satu di Stabat, iya. Ya. RSC Komputer, Iya, Rumah RSC. Sakit Komputer. Sedep. Memang Bang Rian ini dokter berarti ya. Mengobati komputer-komputer yang rusak berarti. Iya. Tapi gini, Bapak bilang saya sedep kan? Wih, dia punya usaha nih gini, mantap gitu. Tapi prosesnya itu Pak, yang dalam Pak memang di usaha itu Pak. Saya pernah juga di usaha ini kadang orang kan berpikir untungnya aja Pak. Bener. Iya kan? Kita nggak ada memikirkan ruginya. Nah, padahal di setiap usaha itu ya ada rugi dan ada untungnya. Pasti dong. Bahkan saya pertama kali buka itu saya rugi Pak. Ruginya itu ya di saat contoh aja lah Pak. Contoh orang benerin layar. LCD. Iya LCD. Saya beli LCD-nya biasanya ke daerah Binjai atau Medan. Nah, setelah saya bawa itu saya masukkan ke dalam tas. Nah, itu LCD itu biasanya sekitar 600-700an Iya. gitulah, tergantung tipe lah ya Pak gitu ya. Tipe dan besarnya insinya. Iya benar Pak. Jadi saya bawa di tas, yaitu sampai rumah pecah Pak. Waduh. Di situ kita ya garansi apa-apa nggak ada gitu Pak. Jadi risikonya di situ gitu. Saya sering ngalami ya kerugiannya di situ Pak. Kadang menurut saya sih masalah yang itu saya jadikan pelajaran Pak. Bener. Gitu. Karena kemungkinan kemarin saya bawa tasnya lebih kecil gitu. Jadi LCD-nya besar ya. iya seharusnya besar. Jadi sebenarnya Pak, kalau saya berarti bukan saya menganggap mental saya besar, enggak Pak. Mungkin ya saya masih mau mendalami gitu kan. Seandainya saya down kemarin karena layar pecah, saya ganti 700 atau 800 ribu. Nah, bisa jadi kan saya udah tutup, nggak ada Udahan lagi. aja lah gitu kan. Iya, benar. Banyak Masa kan baru mulai aja udah rugi gitu. banyak anak muda yang kejadian gitu, Pak. Mereka pas kena masalah, mereka langsung down. Bukan dijadikan pelajaran. Itu kesalahan anak-anak muda sekarang untuk usaha. Sebenarnya kita berani mencoba terus. Oh, ini kesalahannya gimana? Ini kesalahannya gimana gitu, Pak. Jadi jangan pantang menyerah gitu, tetap mencari tahu. Permasalahan itu jangan dijadikan penyesalan, tapi dijadikan Pelajaran. Supaya nggak terulang lagi kan. Iya, Pak. Jadi di RSC Komputer itu menangani apa aja tuh Bang Rian? Kan nggak mungkin cuma komputer dan laptop dong. Iya, Pak. Nah, apa lagi tuh? Sisi Kalian nih kita promosi sama sahabat-sahabat Vespa. Jadi kalau misalkan ada komputer, laptop yang bermasalah, nah bisa langsung hubungin Bang Rian nih. Nanti kita sertakan nomornya. Jadi buat sahabat Vespa nanti bisa mudah untuk konsultasi. Nah, itu apa aja Bang Rian di RSC Komputer itu? Dulu sih kita kan dua orang itu Pak, kita beda profesi Pak. Kalau abang saya itu tentang desain, tentang spanduk, tentang CCTV itu banyak ke. Berarti nempah desain, spanduk gitu. Oh, masang CCTV. Iya. Oh iya, kemarin masang CCTV di masjidnya, masjid sini juga daerah Selesai ya. Iya, antara daerah Cinta Dapat. Saya lupa nama daerah itu, saya lupa. Ada berapa gang itu kan saya lupa. Iya. Iya, kita masang di situ juga. Makanya ada CCTV juga sih Pak, CCTV. Tapi banyakan orang kadang kan mereka WA-nya ke saya gitu. Saya sebenarnya kurang tahu juga karena profesi saya nggak di situ Pak. Saya kan di komputer dan di laptop. Benar. Gitu, itu abang saya biasanya. Jadi konsultasinya langsung ke abang juga. Iya, jadi kan biar nggak salah kan gitu. Takutnya ada permasalahan pula. Kerjasama lah ya. Kerjasama benar Pak. Oke, berarti mantap ya. Udah muda, ya kan. Terus bertalenta, berkompeten, muda dan berani gitu. Punya cocoknya ini muda dan berani untuk Bang Rian. Terus masih kuliah juga, terus ada usaha sampingan namanya RSC Komputer, terus masih single juga. Nah, ini yang penting nih kayaknya nih buat sahabat-sahabat Vespa di luar sana yang mungkin mengidamkan sosok seperti Bang Rian nih. Nah, ini Waduh, udah ada hancur nih kita ini. bersama kita nih. Nah, jadi nanti boleh dibagi ya Bang Rian ya, nanti boleh kami cantumkan ya sosial media Bang Rian. Boleh Pak, boleh. Nggak ada masalah itu. Memang untuk menempuh seperti yang Bang Rian ini nggak mudah memang ya. Luar biasa ya Bang. Prosesnya itu memang harus jatuh, bangun lagi ya kan, mencoba lagi sampai akhirnya jadi yang sekarang. Tapi alhamdulillahnya dari dukungan orang tua juga ya kan. Iya, Itu benar, Pak. semangat ya. Iya. Jadi kita juga
semangat gitu. Kalau untuk kita sendiri mungkin mudah lah gitu untuk down ya kalau memang nggak ada yang menyemangati atau menyokong kita gitu kan. Saya juga dulu seperti itu Bang Rian. Jadi kuliah juga, terus mengajar juga. Nah sama nih kasusnya seperti Bang Rian juga. Memang nggak mudah sih. Saya memang nggak mudah. Paginya itu sampai siang saya ngajar, itu ada di sekolah swasta juga di daerah Kuala. Kemudian dari siang sampai jam setengah 6 itu ngajar juga lagi Wow. di LKP namanya. Oh, di LKP. Bapak pernah di Binjai itu. di daerah Binjai. Nah, di daerah Oh, Binjai jauh. sampai jam setengah 6. Dari jam setengah 6 sampai jam 9. Nah, itu baru jatahnya untuk Lanjut kuliah. kuliah gitu. Cuman ya itu memang harus dijalanin. Mau nggak mau memang harus dijalanin. Karena memang salah satu kita memang butuh kan gitu kan. Untuk Iya, apa? benar, Untuk kita masa depan kita itu yang pertama. Kemudian untuk biaya perkuliahan juga dulu kan. Saya juga sama seperti Bang Rian. Ya, Makanya- alhamdulillah masih dibantu juga sih sama orang tua. Iya, Alhamdulillah. benar. Ya. Makanya saya bilang sih sayang kali sih kalau orang yang udah kuliah itu udah dibiayai orang tua, dia main-main itu kayaknya sayang kali uangnya gitu. Makanya saya banyak orang yang pingin kuliah Pak, bekerja sampai mati-matian untuk membayar uang kuliah, tapi sedangkan yang dibayar dengan orang tua mereka bermain-main. Itu yang Main-main, sayang. iya benar. Mungkin orang itu nggak merasain Bang Rian. Iya Pak, makanya sebenarnya sih saya bersyukurnya Pak gitu Pak. Saya sekarang bersyukur gini. Saya tahu pedihnya nyari duit. Jadi gini Pak, seandainya gini, kalau macam orang-orang mereka yang mudah-mudahan hidupnya enak, mereka itu kalau kena seperti ini mungkin udah down pasti. Mentalnya nggak kuat. Iya, saya takutnya seperti itu. Makanya saya bersyukurnya kadang sama orang tua saya, ya udah saya nggak apa-apa gini, tapi saya pandai nyari duit, pandai ngatur gitu. Ngatur keuangan itu gimana? Kalau mereka kan ya tiap bulan atau tiap minggu mereka ada setoran. Berarti Iya. mereka aman kan? Tuh. Sedangkan kita harus mikirkan dulu nih. Iya, Nanti Pak. kalau ini kita pakai nih untuk bulan depan mana nih? Iya, Ya benar. kan? Ini kalau nanti kita pakai nih, kita habiskan nih, waduh untuk besok aku kerja nggak ada nih uang minyak. Iya, Pak. Memang wah pikiran panjang banyak kali, Pak. Makanya ya sebenarnya kita jalani, kita syukuri ya mudah-mudahan lewat gitu, Pak. Kadang Iya. kan orang banyak yang nggak bersyukur tentang hidupnya gitu. Benar. Sebenarnya banyak di luar sana yang lebih parah dari kita gitu, Iya, Pak. Sebenarnya. Intinya sih harus bersyukur ya Bang Rian ya. Iya, Apa benar, yang Pak. Kita punya sekarang karena ya memang benar yang dibilang Bang Rian, di luar sana banyak sih orang yang menginginkan seperti kita gitu kan. Cuman mereka nggak tahu nih keseharian yang kita jalanin itu macam mana, mereka kan nggak tahu. Iya, Mereka benar. enaknya nengok tuh sedepnya gitu kan, jadi guru, kemudian ada usaha lain. Orang tuh hanya taunya seperti itu. Iya, benar. Jadi Oke. ya kayak seperti itulah begitu, Pak. Jadi untuk RSC nih Bang Rian, selama pandemi ini ada nggak perubahan dari sebelum pandemi sampai sekarang nih pandemi COVID-19 tuh? Pasti ada, Pak. Ada ngaruh lah Iya, ya. ngaruh berkurang kali kayak gitu, tapi ya Konsumennya kurang ya Bang Rian? kurang karena kan semua rata-rata masyarakat kan butuh uang Pak. Itu jadi ya udahlah perbaikin nanti aja lah dulu, tunggu ada duit kan gitu namanya kan. Ya dibilang berpengaruh kali sih Pak gitu. Berarti memang luar biasa sekali Bang Rian nih. Kasih kita aplaus dulu untuk Bang Rian. Udah berani, energik, kompeten juga luar biasa. Nah, sebelum kita tutup nih Bang Rian, coba kasih dong sedikit pesan untuk sahabat-sahabat Vespa, mungkin untuk adik-adik yang masih sekolah, motivasi dari Bang Rian nih kira-kira apa? Motivasi saya sih Untuk jadi seperti Bang Rian nih. untuk menjadi. Tapi sih sebenarnya itu tergantung orang juga Pak, tergantung keadaan gitu. Iya. Sebenarnya sih gini, untuk di kehidupan ini menurut saya ya Pak ya, itu kita tinggal 3 lagi kalau udah di SMA nih. Di SMK jangan sampai salah pilih jurusan. Itu yang Terus pertama. Oke. kalau mau tamat sekolah kita kuliah itu jangan salah pilih jurusan juga. Dan yang ketiga jangan salah pilih pasangan. Jangan Itu salah aja. pilih pasangan. Iya benar Pak, itu seumur hidup loh Pak. Bener. Iya kan? Pokoknya gini, hidup ini syukuri mau kayak mana. Kalian juga nggak tahu perjalanan hidup saya kayak mana dulu di sekolah. Bahkan ya pernah juga nggak jajan ya, kita mau kayak mana lagi Pak gitu. Yang penting intinya gini,
jangan pernah paksa orang tua itu untuk gini, mak aku mau beli kayak like, kalau enggak aku enggak sekolah. Itu sering kejadian pak, anak-anak sekarang gengsi. Benar, benar, benar. Ya sekarang anak-anak itu banyak yang gengsi, jadi kalau bisa jangan. Oke Bang Rian, terima kasih Bang Rian untuk waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol santai lagi, mungkin dengan tema yang lain. Nah, sahabat Vespa semua dimanapun kamu berada, hari ini kita mendapat motivasi yang luar biasa dari Bang Rian. Luar biasa sekali, masih muda, energik, dan berkompeten juga. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Vespa bisa meniru seperti apa yang Bang Rian lakuin. Nah, nggak terasa kita sudah mencapai ujung acara, ujung acara ya Bang Rian ya. Mudah-mudahan Iya, benar. kita ketemu lagi di kesempatan lain waktu. Dan bye-bye sahabat Vespa semua. Say goodbye.